Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Saya mengajak untuk kita semua merenungkan satu tema, yaitu ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat Alkitab di dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20, dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang mengatakan demikian. Sebab Yesus Kristus anak Allah yang diberitakan kepadamu oleh Silas, Timotius dan oleh saya sendiri bukanlah orang ya dan tidak. Sebaliknya ia merupakan ya dari Allah. Ayat 20, perhatikan. Sebab melalui dia Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Berdasarkan itulah kita mengucapkan amin kepada Allah karena Yesus Kristus. Kami berbuat begitu supaya Allah dimuliakan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini yang ada dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 tentunya, yang bertemakan ya. Kita akan sama-sama renungkan. Kalau kita melihat latar belakang atau observasi yang dapat kita lihat, di mana ini adalah surat kedua Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kita bisa melihat bersama-sama di mana 2 Korintus pasal 1 ini berfokus pada Allah sebagai sumber segala penghiburan di tengah penderitaan dan kesulitan hidup. Karena pada waktu itu jemaat-jemaat yang ada di Korintus mengalami yang nama penderitaan. Dan bukan hanya mereka yang mengalami penderitaan, tetapi bagi Paulus pun sebagai pemberita Injil mengalami yang namanya pemberitaan. Kemudian juga kita dapat melihat janji-janji Allah yang pasti ya di dalam Kristus yang digenapi. Surat ini juga menekankan bahwa penderitaan yang dialami orang percaya menjadi sarana untuk menerima penghiburan dari Allah dan untuk menghibur orang lain yang sedang mengalami yang namanya kesukaran. Paulus juga menjelaskan Bapak Saudara keputusannya untuk menunda kunjungan ke Korintus dan menegaskan kesungguhannya dalam memberitakan Injil, di mana Yesus Kristus adalah peneguhan ya atas semua janji Allah yang telah difirmankan. Puji nama Tuhan. Inilah yang sama-sama kita akan pelajari dari kata ya. Kata ya ini digunakan sebagai bentuk persetujuan atau pengakuan. Contohnya, kalau ada yang bertanya, kamu sudah makan? Ada yang jawabnya ya. Atau juga pertanyaan, kamu sudah berdoa? Tentunya jawaban ya. Kalau sudah makan tentunya jawabannya ya. Kata ya digunakan sebagai bentuk persetujuan ataupun pengakuan. Dan kita dapat melihat bersama-sama bahwa janji Allah bagi kita sebagai manusia juga yaitu ya pasti digenapi. Oleh sebab itu kita akan sama-sama mempelajari, di mana poin yang pertama mengatakan janji Allah dalam Kristus itu ya. Saya akan membacakan kembali di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 bagian A mengatakan, sebab melalui dia Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Pengakuan iman Paulus bahwa ia percaya Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya Paulus tidak ragu bahwa Allah benar-benar ada, kuasanya nyata, dan ia hadir di dalam dunia, dalam diri Yesus yang juga pernah merasakan yang namanya penolakan dan penderitaan. Jadi
bukan hanya Paulus yang merasakan hal itu, bukan hanya jemaat di Korintus yang merasakan hal itu, bukan hanya kita yang merasakan yang namanya penolakan, bahkan yang namanya penderitaan. Bukan hanya kita yang merasakannya, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus juga merasakan penolakan dan penderitaan. Sehingga kita dapat melihat bersama-sama kehidupan Paulus, di mana hidup Paulus sebagai pengabar Injil tidak lepas dari yang namanya masalah dan penderitaan seperti yang saya katakan tadi. Meskipun demikian, ia sampai pada pengakuan itu bahwa Paulus belajar untuk berjalan terus bersama dengan Kristus. Meskipun saat melewati jalan yang berat, penderitaan, ia terus berjalan dengan Kristus. Meski tak terlihat, ia percaya Tuhan Yesus selalu ada bersamanya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam kehidupan kita pun, dalam kita mengiring Tuhan, tetaplah berjalan bersama Tuhan, Bapak Saudara. Karena janji Tuhan itu, saya mau katakan lagi, ya dan amin, pasti akan digenapi dalam kehidupan kita dengan kita percaya kepadanya. Dan menjadi pertanyaan dalam semuanya ini, adakah sesuatu yang sedang membuat kita meragukan janji Tuhan? Janji Tuhan itu belum sampai kepada saya, Tuhan belum menjawab doa saya, atau lain sebagainya, yang dimana kita meragukan janji Tuhan. Apakah kita meragukan janji Tuhan? Mungkin kita pernah berdoa meminta kesembuhan, terus mungkin belum sembuh, kemudian kita meragukan janji Tuhan. Atau mungkin kita meminta kepada Tuhan kesabaran, tetapi dikirimkan orang-orang yang membuat kesal atau emosi. Lalu kita kemudian bertanya-tanya, kalau janji Tuhan itu benar, kok Tuhan belum tolong saya? Kok Tuhan belum memberikan apa yang saya minta dan lain sebagainya? Apakah kita meragukan janji Tuhan ketika kita belum mendapatkan apa yang kita minta? Kita belajar dari Paulus, Bapak Saudara. Tidak berpikir bahwa Tuhan harus menepati janjinya dengan cara membebaskannya dari semua penderitaan yang ia alami. Melainkan ia mau percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menguatkannya dalam menjalani kehidupannya yang penuh dengan suka ataupun duka. Itulah pengenapan janji Tuhan yang dirasakan nyata setiap hari. Oleh sebab itu jangan menyerah, tetap percaya kepada Yesus bahwa Dia pasti akan menggenapi janji firman-Nya. Kemudian juga yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu amin adalah pengenapan janji Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa kata amin mengandung kebenaran yang luar biasa. Amin adalah bentuk deklarasi yang membantu kita untuk melihat janji-janji Allah telah terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua janji telah digenapi dalam Kristus Yesus. Kata amin menjadi jembatan bagi doa kita sampai kepada Allah melalui Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata masih di ayat 20, saya akan membacakan kembali. Sebab melalui Dia Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Berdasarkan itulah kita mengucapkan amin kepada Allah karena Yesus Kristus. Kami berbuat begitu supaya Allah dimuliakan. Amin adalah sebuah bukti iman kepada Kristus. Amin berarti juga yakin dan benar-benar. Ketika kita mengatakan amin untuk suatu janji Tuhan, itu artinya membiarkan berkat Tuhan menjadi dasar pengenapan pekerjaan Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian juga amin sebagai bentuk deklarasi untuk kemuliaan Tuhan. Setiap kata amin yang kita ucapkan itu sebagai bentuk mengungkapkan iman dan juga sebagai bentuk pujian yang tulus atas karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita dapat melihat menjadi kesimpulan bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita yaitu ya dan amin. Pasti akan digenapi melalui Kristus Tuhan. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, dalam kita menunggu janji Tuhan, dalam kita sebagai orang percaya, tentunya terus percaya dan mau percaya dan belajar percaya bahwa janji Tuhan itu dalam kehidupan kita ya dan amin. Dengan begitu kita belajar untuk kita
selalu berpegang pada janji firman Tuhan. Kita selalu berpegang pada Yesus Tuhan. Dan kita juga terus berdoa, karena doa itu juga suatu bentuk kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian juga di dalam doa kita berseru terus kepada Tuhan. Dan pasti satu persatu harapan kita, cita-cita kita atau doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Dan dalam semuanya itu tuh Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mau bersyukur. Karena ketika kita bersyukur ada kuasa yang akan kita rasakan. Dan yang terakhir, kita terus berpengharapan kepada Yesus Kristus. Sehingga kita dapat melihat setiap apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita nantikan, kita bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya di dalam Kristus yang menempatinya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya bahwa janji firman-Mu dalam kehidupan kami, ya dan amin, dan pasti Engkau yang akan menggenapinya. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka dan memberkati kehidupan mereka. Perhatikanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang, kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang keselamatan daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami mau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.